Hai, bersama dengan saya lagi, Babang Hari. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk sharing bersama-sama teman-teman semua dengan titel Centrifugal Gas Compressor Anti-Surge System. Dengan memahami fenomena surge ini, cara kerja proteksinya, maka diharapkan teman-teman dari para operator yang akan bisa mengetahui posisi dari operating point terhadap batas surge dan cara menghindarinya. Demikian juga agar awareness terhadap perubahan specific gravity misalnya terhadap sistem proteksi yang sedang berlaku dan digunakan, maksudnya ada di setting yang sedang digunakan, akan bisa membuat kita menjadi lebih hati-hati. Ini adalah bagian pertama, jadi bagian kedua nanti, selanjutnya kita nanti akan membahas mengenai belajar bagaimana cara menentukan setting daripada surge control line. Setelah melihat video ini, silakan memberikan komentar atau pertanyaan, share kepada teman-teman, dan jangan lupa klik tombol like ya. Untuk diskusi lebih lanjut atau permintaan jasa untuk pelatihan training, teman-teman semua bisa menghubungi kami di website kami di bawah ini. Baik, terima kasih. Selamat menikmati. Sebagai awal pembahasan kita akan coba sedikit mengenai anti-surge di centrifugal gas compressor. Yang pertama adalah bahwa fenomena surge ini hanya terjadi di centrifugal type gas compressor. Itu tadi sudah saya sebutkan, ini tidak terjadi pada reciprocating maupun screw maupun tipe kompresor yang lain. Memahami anti-surge system ini merupakan bisa dibilang multi skill ya, karena di sana nanti akan ada yang sifatnya mechanical, lalu juga bicara mengenai proses, lalu juga bicara mengenai instrumentasi. Jadi ini tiga-tiganya akan dibahas karena mereka merupakan sebuah kesatuan yang utuh. Jadi anti-surge system ini sebenarnya sistem, bisa dibilang sistem pengendalian secara kontinu sekaligus safety system. Artinya adalah bahwa sistemnya itu membisarkan kompresor tetap beroperasi pada saat kondisinya menuju ke arah surge. Tidak perlu harus mati dan akan dilakukan koreksi secara otomatis sehingga masih tetap berlangsung proses kompresi tersebut. Namun juga di sana juga ada safety system, jadi dia akan dibekali dengan proteksi juga. Ada yang kombinasi antara proteksi dan untuk proses kontinuitas. Jadi begitu pentingnya dan requirement akurat ya dari sistem ini. Tentunya untuk menentukan set point atau setting hanya boleh dilakukan oleh yang benar-benar ahli ya. Benar-benar ahli, karena ini kalau pengetahuannya setengah-setengah akan sangat berbahaya. Karena berhubungan dengan aset yang sangat mahal dan kadang-kadang gas kompresor itu jadi nyawanya ya dari sebuah gas kompresor. Bahayanya kalau sampai terjadi apa-apa, dia bisa shutdown dan dia biasanya yang rusak itu major sehingga perlu waktu lama untuk recover lagi. Saya kira seperti sistem-sistem yang lain ya, sistem ini berupa beberapa alat gitu, dimana akan memerlukan perawatan, maintenance, baik beberapa kalibrasi, pemeriksaan secara berkala, karena by the time dia akan bisa berubah, bisa drifting, bisa bergeser seperti itu. Jadi perlu maintenance. Dalam tingkat keparahan atau
menuju ke surge itu biasanya bisa dideteksi dengan vibration analysis ya. Kalau kita menggunakan FFT itu akan kelihatan biasanya pakai frekuensi rendah, dia akan terjadi ciri-ciri dari gangguan aerodinamis dari sentrifugal kompresor bagian dalamnya. Namun meskipun peralatan ini adalah peralatan yang untuk proteksi ya, dalam menentukan setting namanya control line ya, nanti kita akan bahas, itu tidak juga jangan terlalu sangat aman. Maksudnya kalau safety margin normalnya 10%, kita jangan ngeset 20% ya. Karena apa? Karena biasanya operating normal itu surge margin kira-kira 20-30% lah, 25 gitu. Jadi maksudnya adalah bahwa kalau nanti sudah diambil oleh kontrol safety marginnya 20%, jadi tinggal punya 5% untuk fleksibilitas dari operation untuk beroperasi. Jadi sempit sekali. Nanti sebentar-sebentar dia punya kontrol valve akan membuka dan itu menjadi tidak efisien. Jadi kita harus memutuskan in between antara proteksi dan fleksibilitas operation. Masih aman, tapi operation masih bisa leluasa untuk mengoperasikannya. Lalu apa yang akan kita bahas di session ini ya? Yang pertama kali adalah mengenai aerodinamis di dalam kompresor. Kita akan bahas sedikit. Baru setelah itu kita akan bicara mengenai boundary layer. Ya, jadi nanti kan sedikit kita bahas mengenai apa itu boundary layer. Lalu juga kita akan bicara mengenai head dan flow karakteristik dari sebuah kompresor. Baru kita akan bahas mengenai definisi stability surge itu apa. Lalu bicara mengenai severity-nya. Jadi tingkat keparahan dari proses seperti apa. Ada yang mild, ada yang system, ada yang individual state dan segala macam. Lalu nanti kita bahas bagaimana menghindari kondisi-kondisi seperti itu. Sistem yang digunakan. Lalu sistemnya proteksinya seperti apa sih? Jadi apa saja peralatan-peralatan yang involved di sana, yang dipakai di sana. Lalu yang terakhir adalah instrumentasinya seperti apa, cara arahnya seperti apa, bagaimana dia bisa memproteksi surge yang masing-masing kompresor itu mempunyai setting berbeda-beda. Bahkan meskipun juga kompresornya sama pun, kalau dia punya perubahan gas yang sangat signifikan, dia juga bisa settingnya berubah. Jadi sebenarnya di dalam centrifugal kompresor itu ada apa ya, sifatnya aerodinamis yang terjadi di sana, karena ada benda padat yang bergerak ya, impeller yang bergerak dengan kecepatan yang kita tahu ada 10.000, belasan ribu lah RPM-nya itu. Lalu di dalam situ ada passage-nya ya, di lubang-lubang impeller itu kan ada lubangnya untuk lewat gasnya itu, sehingga antara benda padat yang bergerak dan gas yang juga bergerak itu harus terjadi sebuah hubungan yang bagus ya, karena kalau dia tidak bagus dia akan mengalami gangguan. Seperti misalnya kita belajar atau mengetahui mengenai bagaimana mobil itu didesain ya, profilnya dibikin rupa sehingga dia tidak terjadi hambatan atau drag ya. Ya, kalau kita punya mobil lalu sedang jalan kencang seperti itu, lalu diterpa angin dia goyang, berarti dia aerodinamisnya kurang bagus. Nah, itu seperti itulah. Jadi ada benda padat yang bergerak, lalu ada angin atau gas di sekitarnya, lalu seberapa banyak dia mengganggu kestabilan daripada benda padatnya, ya, dalam hal ini adalah impellernya. Jadi aerodinamis dalam centrifugal kompresor itu tergantung pada centrifugal force principle. Ya, jadi kecepatan gas itu kita sudah belajar bahwa dia itu selain dia dilempar oleh gaya sentrifugal,
Tapi dia sebenarnya juga ada gas yang punya velocity tertentu ya, yang melewati passage atau lubang di dalam impeller tersebut. Ya, dia ada centrifugal force principle, sehingga dia exit itu akan mengalami dua velocity ya, velocity baik dia keluar ya, kayak centrifugal maupun flow-nya, ditambah lagi dengan putaran ya, vektor putaran dari impeller, sehingga dia yang terjadi adalah resultantenya. Kita sudah belajar itu di session sebelumnya. Lalu nextnya adalah gas itu punya velocity ya di dalam impeller tersebut. Sebenarnya dia karena dia itu gas berflow ya, mengalir ya, sehingga dia sebenarnya ada velocity daripada gas di dalam impeller yang sedang berputar tersebut. Nah, ini unik sekali. Lalu kita tahu ya, impeller tersebut berputar dengan kecepatan sangat tinggi. Ya, ada yang 10.000, 15.000, yang 22.000 bisa sampai 15.000 ya. Tapi itu puluhan ribu RPM, sehingga kecepatan tersebut bisa mengakibatkan aerodynamic effect ya, terhadap rotor yang berputar tersebut. Lalu tentunya slope dari impeller passage tersebut akan sangat mengaruhi velocity daripada gas tersebut. Kalau sudah diganggu, mungkin ada sebuah kotoran itu di dalamnya yang build up atau karbon build up di dalamnya, sehingga passage-nya tidak seperti aslinya dia, seperti asli desainnya dia. Jadi dia bisa mengakibatkan gangguan-gangguan ya, yang sifatnya aerodinamis. Tadi kita membahas sedikit mengenai boundary layer ya. Jadi tadi saya ilustrasikan seperti kayak mobil gitu, berkecepatan tinggi, lalu ada udara di sekitarnya dia, makanya dia punya profil atau bentuknya itu dibikin sedemikian rupa sehingga dia diharapkan antara permukaan bodinya dengan udara mengalir itu laminar ya, laminar. Itu yang disebut dengan sepertinya boundary layer. Dan itu bisa terjadi juga di kompresor yang sedang berputar, di mana ada gas yang juga mengalir di dalamnya. Sehingga sangat tergantung dari speed kompresornya. Ya, nanti akan ada hubungan antara RPM-nya kompresor berapa, lalu gas flow-nya berapa. Jadi ini relatif hubungannya, dan dia desainnya dia sudah tertentu. Artinya dia kalau nanti akan bicara mengenai kemampuan dia membuat pressure dan flow-nya berapa banyak. Kita tadi udah bahas mengenai velocity dalam impeller passage ya. Jadi dia itu adalah merupakan sebenarnya selain gerakan karena kayak centrifugal, dia sebenarnya juga punya flow ya, punya flow yang merupakan vektor velocity juga. Lalu ada tiga hubungan yang terjadi di dalam bentuk boundary layer yang bisa terjadi di dalam kompresor itu. Yang pertama adalah namanya zero incidence. Zero incidence nanti kita akan bahas. Lalu yang kedua adalah namanya negative incidence. Lalu yang ketiga kita sebut dengan positive incidence. Jadi yang pertama zero incidence ya. Ini adalah kalau kita lihat ini kompresor impeller ya. Ini passage-nya gitu. Passage-nya itu artinya lorong impeller tersebut ini berputar. Lalu kita sudah bahas tadi ada impeller yang berputar kecepatan tinggi. Lalu ada gas juga yang mengalir dari dalam ke luar. Baik itu berupa velocity yang diakibatkan oleh flow maupun oleh gaya centrifugal. Nah, ini adalah kira-kira profil kecepatannya dia. Ya, dari bagian tengah makin tinggi kecepatannya. Lalu ada ini kayak ada lapisan ya, ada lapisan antara barang yang bergerak dengan gas. Ini desain artinya ini yang bagus seperti ini. Jadi namanya zero incidence. Normal, dia tidak masalah, emang seperti itu harusnya, seharusnya seperti itu. Lalu ini merupakan best efficiency.
rugi-ruginya tidak begitu banyak dan itu normal. Lalu ini biasanya kondisi di mana source media yang bagus, yang acceptable. Ya, jadi ini flow-nya cukup. Lalu di dalam insiden ini tidak terjadi gangguan di dalam impeller sini. Jadi seperti kayak apa istilahnya ya, laminer gitu ya. Flow-nya itu laminer. Ini adalah zero incidence. Jadi dia normal. Ini yang harus terjadi. Jadi selama Anda punya source margin bagus, itu harusnya ini yang terjadi. Jadi tidak perlu khawatir. Lalu yang kedua, apa yang kita sebut dengan namanya negative incidence. Ya, ini sama, jadi ini impellernya bergerak. Ini flow-nya terlalu banyak. Jadi flow-nya terlalu banyak. Ini orang suka bilang namanya choking. Choking itu kayak apa namanya, tersendak gitu ya, kayak jadi semacam kayak gasnya banyak, lubangnya kecil, jadi dia tuh kayak rebutan gitu. Sehingga profil daripada boundary layer seperti ini. Nah, ini apa namanya, menjadi lebih sempit ya, lebih sempit. Untuk sebuah lubang yang tertentu dia dimasukin gas yang jauh lebih banyak daripada seharusnya. Namun ini tidak berbahaya, ini oke, tidak berbahaya. Cuman dia low efisiensi karena ya ini lubangnya apa namanya tidak cukup lebar untuk bisa mengalirkan gas. Lalu kalau di performance curve itu di ekstrem kanan operating point, ekstrem kanan. Jadi jauh sekali dari surge limit, ya, dari high surge margin, sebenarnya banyak. Dan ini tidak apa-apa. Ini yang teman-teman semua kalau dengar namanya choking, ya, choking itu seperti itu. Jadi choke kayak tercekik gitu ya, tercekik dari sini terlalu sempit gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa. Cuman biasanya kita tidak begitu menginginkan ini terlalu lama ya, karena apa? Karena ya banyak rugi-ruginya. Lalu yang ketiga, apa yang disebut dengan positive incidence. Jadi ini putarannya sama, cuman flow-nya terlalu sedikit. Jadi imbalan putarannya sama, tapi flow-nya jauh lebih sedikit daripada yang tadi ya. Sehingga apa ya, kayak ada terlambat gitu ya antara putarannya dia dengan aliran flow-nya itu. Sehingga ada separation, itu kita bilang namanya separation. Separation itu kayak terpisah gitu ya, terpisah sehingga dia memungkinkan terjadi sebuah apa ya, kayak berputar gitu, kayak berputar gitu, alirannya itu kecil, turbulen kecil gitu ya. Nah, ini namanya positive incidence. Jadi positive incidence ini danger, sangat bahaya, harus dihindari, dan dia surge marginnya rendah, ya, dia dekat sekali dengan surge limit yang harus dihindari. Lalu dia pasti lower efisiensi karena dia lari ke sebelah kiri. Jadi ini yang mengganggu ya, yang tadi kita katakan bisa didetek oleh vibration itu. Kenapa? Karena ini ada sebuah gangguan di rotor. Jadi di rotor ini ada apa ya? Ada gangguan yang apa namanya, yang disebabkan oleh putaran-putaran kecil di sini. Jadi kayak kalau mungkin kita bicara mengenai mobil itu, dia ada drag ya, ada turbulensi ya, di bodi mobil sehingga dia bisa goyang kayak gitulah kira-kira. Tapi tidak persis seperti itu, teman-teman, hubungannya seperti itu ya, aerodinamis. Jadi ini danger, harus dihindari. Dia low surge margin, tapi memang ini bukan konten kita, tapi dia lebih rendah ya, dan low efisiensi. Low efisiensi konten kita, dan low surge margin itu bahaya ya, ini konten kita. Lalu yang ini low efisiensi, kalau kurang sedikit sebenarnya nggak apa-apa, asal tidak danger ya. Jadi kalau kita bandingkan ada 3 ya summary ya. Jadi ada zero incidence, ada negative incident, ada positive incident. Kalau kita lihat nih isu ini, saya cuma ilustrasikan saja. Dan ini flow normal, ini flow terlalu banyak, ini flow terlalu sedikit.
Jadi kita lihat bedanya. Ini masih lebar, ini choking ya, ini terjepit gitu. Lalu ini adalah terjadi separation. Nah, ini yang bahaya. Separation dan mulai terjadi gangguan-gangguan di dalam impeller yang sedang berputar dengan putaran tinggi tersebut. Danger harus dihindari, low surge margin, lalu efisiensinya juga rendah. Lalu selanjutnya adalah kita bicara mengenai definisi surge itu apa. Ya, surge definisi itu apa? Surge adalah perilaku karakteristik dari sebuah centrifugal kompresor yang bisa terjadi ketika inlet flow berkurang sampai poin tertentu, di mana kemampuan dalam membentuk head tidak cukup didukung untuk melawan tekanan discharge. Pada kondisi surge terjadi, tekanan output kompresor akan jatuh secara drastis, mengakibatkan flow berbalik arah di dalam kompresor. Jadi mungkin untuk pengetahuan tambahan ya, kalau kita perhatikan kurva daripada speed dan surge limit, itu kalau kita perhatikan adalah bahwa dia itu pada speed tertentu dia akan memerlukan sejumlah flow tertentu untuk mendevelop pressure minimum flow tertentu, sehingga kalau dia tidak didukung oleh sejumlah tertentu, dia akan terjadi surge. Jadi impeller berputar, dia akan develop pressure, cuman untuk develop pressure tersebut dia memerlukan sejumlah flow tertentu minimum berapa. Nah, itu yang namanya surge limit. Kurang dari itu akan terjadi surge. Jadi kalau terjadi surge itu, flow di dalam impeller akan membalik arah. Surge biasanya dimulai dengan satu stage dari multi-stage centrifugal kompresor yang terdiri dari beberapa impeller ya, dan bisa terjadi dengan sangat cepat. Jadi terjadi, ini yang bahaya, ini adalah pembalikan flow. Jadi flow yang harusnya dari impeller itu kita ada belajar dari tengah keluar sampai ke tip impeller ya, dan itu bisa balik, arahnya bisa kembali. Jadi dia berputar, berusaha untuk membuat pressure, menaikkan velocity-nya gitu kan ya, teori daripada centrifugal kompresor. Namun dia untuk itu memerlukan sejumlah flow tertentu untuk membuat pressure itu. Jadi minimum flow yang akan diperlukan adalah flow yang tertera di dalam garis perpotongan antara speed tersebut dengan surge limit. Itu flow minimum. Ya, itu minimum. Sehingga kalau tidak ada flow sebanyak itu, dia akan terjadi pembalikan flow. Anda bisa bayangin kalau flow biasanya dari tengah keluar ya ke tip ini sekarang dari tip balik ke inlet impeller, sehingga akan terjadi gangguan yang luar biasa. Lalu bagaimana sih terjadi ya? Jadi kita bisa terangkan seperti ini. Misalnya A adalah titik operasi normal di sini. Ini head, ini CFM. Ya, lalu karena terjadi berkurangnya flow di A ya, maka poin operasi akan bergeser dari A ke B, di mana surge terjadi. Jadi B terjadi. Jadi kalau flow normal tapi turun flow-nya, ya, flow-nya turun, akan sampai ke B. Lalu gas yang dikompres akan berbalik arah di dalam impeller dari discharge ke suction. Di sini terjadi di sini. Nah, bayangin, jadi kalau dia dari discharge balik ke suction, berarti discharge-nya kosong ya. Discharge-nya kosong. Gas yang dikompres akan berbalik arah di dalam impeller dari discharge ke suction. Lalu, karena gas di discharge yang bertekanan lebih tinggi berbalik arah, maka akan terjadi penurunan tekanan dari B ke C. Jadi tekanannya akan turun kan? Karena losses pressure. Oke. Lalu penurunan tekanan membuat flow kembali positif ya.
Jadi kalau kita tahu ya, impeller kompresor itu berputar, dia akan buat pressure. Artinya kalau ada flow cukup, dia akan buat pressure. Ya, di sini artinya adalah karena flow-nya cukup, karena penurunan berkurang membuat flow kembali ke positif. Dari C lari ke D. Lalu selanjutnya karena flow cukup, maka impeller akan membuat pressure ke A, kembali ke awal. Apabila di sistem tidak ada perubahan, artinya flow masih tetap sebesar ini, sebesar B ini, nah akan balik lagi ke sini kan ya, balik ke sini, flow balik, pressure naik, lalu kurang lagi flow balik, dan ini berlangsung sangat cepat. Semakin sering status surge ini terjadi akan mengakibatkan kerusakan internal kompresor. Ini akan kita jelaskan. Lalu ada beberapa definisi dari para disiplin-disiplin ilmu yang lain ya. Kalau umum kan surge adalah suatu kondisi dari operasi kompresor di mana gas flow yang melewati lebih rendah daripada kemampuan kompresor sendiri dalam membentuk pressure. Ya, dia untuk membentuk pressure dia perlu flow tertentu. Kalau tidak didukung, maka terjadi surge. Kalau seorang engineer perancang kompresor mengatakan mendefinisikan surge disebut juga stall, kadang-kadang disebut juga stall, sebagai inlet volume flow rate terendah yang membuat pressure head turun disebabkan oleh dispasi ya, separation tadi ya, turbulen dari velocity head dari gas yang meninggalkan impellers. Ya. Jika flow terbatas terus masuk kompresor, jadi tidak ada perubahan flow, maka velocity akan naik dan kompresor akan pulih dari kondisi stall. Kalau kompresornya nambah flow, hal ini akan menaikkan pressure head dan tidak lagi menyebabkan kondisi stall lagi. Ya, jadi kalau bisa direcover dengan tambahan flow, dia tidak akan terjadi surge yang kedua kali. Namun sekalipun jangan sampai, ya sekalipun nggak boleh karena akan bahaya. Seorang control engineer menyatakan surge itu didefinisikan adalah pulsasi cepat pada flow dari discharge pressure yang menimbulkan pembalikan dengan frekuensi cepat pada axial thrust dan pada kompresor shaft. Ya, jadi seorang instrument engineer, kalau engineer itu dia melihat biasanya surge itu karena terjadi sebuah siklus yang bolak-balik itu ya, sehingga kadang-kadang untuk digital instrumentasi itu bisa kelihatan di dalam flow-nya ripple ya, flow-nya yang tadinya lurus gitu ya, jadi dia pada waktu itu dia terjadi naik turun, dan itu kalau di digital transmitter akan kelihatan. Nah itu mulai surge itu, karena flow harusnya tidak seperti itu ya, flow itu ya normal, discharge pressure ya stabil ya, jadi tidak terjadi naik turun. Lalu kalau operator melihatnya surge itu dia biasanya diamati sebagai bunyi bising yang keras dari kompresor dan tuman berturut-turut dari check valve, dari slamming check valve itu. Ini sangat didukung ya, karena apa? Karena flow balik itu akan membuat check valve yang biasanya terpasang di discharge ya akan kebuka, ketutup ya, sehingga dia ada suara berisik daripada check valve itu. Lalu terjadi kenaikan dari discharge temperatur. Ya, jadi kalau harusnya itu kompresor itu dikompres lalu keluar karena ini kan didinginkan ya. Nah, kalau dari discharge yang balik ke suction, maka suctionnya akan panas. Kalau sudah panas tentunya bahkan discharge juga akan panas, sehingga perubahan temperatur yang drastis itu bisa diamati sebagai surge ya. Lalu vibrasi ya. Vibrasi juga kadang diikuti dengan high discharge
temperatur, shutdown. Ya, dia mati shutdown, jadi tidak tidak bisa berlangsung terus. Lalu apa efek daripada surge? Efek daripada surge ya, akibatnya apa? Yang pertama adalah compressor vibration. Ya, jadi rotor yang normalnya aja, kalau kompresor itu bisa vibration normal itu 0, ya 0, sekian mils, 1 mils ya. Jadi shutdown biasanya sekitar 3 sampai 4 mils ya. Yang kecil malah cuma 2 atau 2,5 mils ya. Jadi gangguan-gangguan dalam rotor tersebut pasti akan membuat vibration sangat tinggi. Lalu instability ya, tadi saya jelaskan bahwa terjadinya sebuah repel dari pembalikan kecil dari turbulensi di dalam imar tersebut akan membuat rotor menjadi tidak stabil. Ya, kalau tidak stabil tentunya akan vibration juga. Ya, gerakan aksial thrust dari rotor bisa menggores stator. Ya, gerakannya aksial. Jadi yang biasanya dia itu hanya berputar radial, ini sekarang ada gerakan selain dia radial, dia juga aksial. Ya, searah porosnya itu aksial. Sehingga menyebabkan kompresor damage. Ya. Kita mengetahui bahwa kompresor tersebut di waktu kita memasang ya, atau kita masang stacking gitu ya, ini is a very tight clearance antara stator dan rotor. Ini rotor, ini statornya, ini stator, ini impellersnya, rotornya. Jadi ini clearance-nya sangat kecil, sehingga Anda bayangin kalau ini tiba-tiba rotornya itu bergerak maju mundur, ini akan sangat bahaya karena dia bisa menggores statornya, sehingga dia akan damage. Ini clearance-nya sangat tight. Waktu pasang pun harus diukur ya, dengan clearance seperti ini yang sangat akurat. Ada min max-nya, ada berapa yang dibolehkan. Jadi kalau di luar ini harus kita recheck ya, tidak perlu dipasang ya. Jadi ini sangat tight sekali. Ini ilustrasi lain ya. Jadi ini foto bagaimana rotor dan stator itu dipasang ya. Ini stator, ini rotor. Jadi Anda lihat ini tight sekali. Anda bayangin kalau ini berputar dengan putaran belasan ribu, lalu dia maju mundur begitu, yang terjadi adalah touching ini, menyentuh ini, putaran tinggi, nyentuh ya, dia akan damage ya. Ya, ini gambar lain, very tight antara rotor, ya ini impellersnya, ini statornya. Sehingga kalau ini maju mundur, habis sudah. Ya, it's a very tight clearance between stator and rotor. Selanjutnya kita akan bicara mengenai penyebab dari surge. Yang pertama adalah downstream atau upstream ya, tertutup secara tidak sengaja, accidental, namun tidak shutdown. Nah ini bahaya ya, kalau suction valve atau discharge valve itu tiba-tiba nutup, dia flow-nya akan berhenti. Ya, jadi tidak hanya flow-nya kurang, tapi flow-nya bisa nol. Nah itu sangat bahaya. Dia bisa membuat surge langsung. Bahkan itu surge control yang sangat cepat pun tidak akan bisa mengantisipasi itu. Cuman biasanya sih jarang terjadi karena apa? Karena begitu valve itu mau nutup, dia pasti sudah shutdown dulu turbinnya atau unitnya. Tapi itu bisa terjadi. Lalu well source limited ya. Jadi lama-lama flow-nya jadi kurang, segala macam, sehingga dia secara operasional dia tidak mungkin lagi dioperasikan. Jadi kadang-kadang kalau lu dipaksain, dia bisa menyebabkan kompresor surge. Lalu next adalah gas compressor, gas composition-nya dramatically change. Jadi ada perubahan gas komposisi, nanti sebentar lagi kita akan bahas seberapa jauh sih perubahan gas itu akan mempengaruhi operasi sehingga bisa terjadi tanpa disadari. Ini sangat bahaya. Lalu selanjutnya adalah salah satu penyebabnya adalah klasik ini ya, surge controlnya yang sudah didesain tidak kerja.
tidak bekerja dengan baik. Bisa wrong calibration, salah kalibrasinya. Lalu instrumentation failure, ya, jadi kalau instrumen yang harusnya menjaga anti-surge dia tidak bekerja karena dia gagal, dia bisa menyebabkan surge tanpa terdeteksi atau reaksinya tidak bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu bisa juga karena wrong baseline reference. Jadi kalau kita punya perhitungannya itu berdasarkan performance curve yang sangat berbeda dengan aslinya, kita bisa salah mengantisipasi. Jadi yang kita pikir dia masih aman, ternyata dengan baseline yang baru dia sudah sangat dekat dengan surge. Dan kalau itu kejadian bisa sangat bahaya. Jadi untuk ilustrasi bagaimana sih kira-kira perubahan gas properties terhadap bentuk daripada surge limit tersebut, kita sudah coba membuat 3 buah performance curve dari kompresor yang sama. Ya, ini tipe kompresornya 1, 2, 3 ini sama. Lalu kita run dengan SG yang berbeda-beda. Ini 0,96, ini 0,93, ini 0,82. Jadi kita lihat, saya coba plotkan, ya, yang ini adalah 0,882, jadi yang hitam aslinya dia. Baru yang merah itu adalah ini 0,93. Lalu ini adalah yang warna hijau 0,96. Jadi saya coba ke garis ini, sampai ke sini. Sehingga ini artinya apa? Artinya adalah bahwa semakin SG itu naik, ya, 82, 93, 96. Ini cenderung dia berubah mendekat ke kanan. Sehingga kalau operasi kita tadinya di sini kita aman-aman aja, ya, dari jarak ke sini kan masih jauh ya. Cuman kalau ternyata gasnya itu sebesar yang hijau itu, berarti kita kan jaraknya ke surge sudah sangat dekat. Ya, sehingga ini kita sebut adalah bahwa kita menghitungnya menggunakan referensi yang salah. Nah, ini sangat bahaya. Lalu langkah-langkah apa yang harus diantisipasi atau dilakukan kalau ada perubahan SG? Lalu gunakan kurva yang sesuai kondisi gas. Ya, kita ambil gas sampelnya, lalu kita cari kurva yang sesuai dengan gas yang terakhir. Atau kita bisa run sendiri ya. Lalu evaluasi kembali surge control line setting surge control line. Jadi kapan dia membukanya itu namanya surge control line. Itu kita perlu evaluasi lagi dengan kurva yang baru. Lalu ketiga juga kita lakukan sementara mungkin jalankan poin operasi kalau bisa jauh-jauh dari arah ke kiri. Jadi dibikin ke kanan ekstrim saja supaya itu lebih aman. Sampai ini semua dikerjakan. Lalu ada definisi yang perlu kita ingat apa yang namanya dengan surge margin yang nanti teman-teman semua sering menemuinya ya. Jadi menurut ISO, dan ini memang banyak dipakai di produk-produk ya. Dia pakainya pakai ISO surge margin. Jadi kalau misalnya ini operating point, titik kerja, ini ada surge line. Jadi nama surge margin adalah jarak dia dari operating point sampai dia surge line, tetapi dengan speed yang sama. Jadi pada speed yang sama itu kapan dia surge, kapan dia menyentuh surge line. Nah, baru namanya QM. Ya, adalah flow di mana pada speed yang sama dia akan memotong garis surge line. Ya, baru namanya QM. Baru adalah rupanya adalah Q1 dikurangi QM dibagi Q1. Itu namanya surge margin. Dalam persen dia, ya. Jadi makin ke kiri makin kecil ya pasti. Lalu ada istilah lain ya, istilah lain yang dipakai
nariknya garis dia tidak dengan speed yang sama, tapi dia langsung ke kiri, langsung horizontal, ketemu dengan short line, baru ketemu QM, baru Q1 mulai kita kurangi QM dibagi Q1. Ini yang beberapa manufacturer menggunakan itu. Nanti kalau ada teman-teman semua ketemu yang namanya turn down, yaitu jadi kalau namanya turn down arti dia ngitungnya adalah ditarik lurus ke sini, tapi ini jarang. Yang sering kita pakai adalah set margin. Baik, sampai sekian dulu session pertama dari topik centrifugal gas compressor anti-surge system. Kita udah belajar mengenai apa itu surge, lalu bagaimana terjadi, akibatnya, sebabnya, dan severity daripada akibatnya. Pada next session kita akan bicara mengenai bagaimana memproteksi dari kondisi surge. Terima kasih.